Pembahasan pertama mengenai definisi data penelitian kualitatif. Definisi menurut para ahli, yaitu menurut Kick dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia. Sedangkan secara umum, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dalam kegiatannya tidak menggunakan angka. Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode penelitian naturalistik, metode etnografi, dan metode kualitatif. Disebut sebagai penelitian naturalistik itu karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sedangkan disebut sebagai metode etnografi itu karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, dan sedangkan disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri penelitian kualitatif. Ciri-cirinya yaitu 1. Menggunakan latar alamiah. 2. Instrumennya adalah manusia. 3. Menggunakan metode kualitatif. 4. Menggunakan analisis data induktif. 5. Lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. 6. Mengumpulkan data deskriptif. 7. Mementingkan proses daripada hasil. 8. Penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. 9. Menyusun desain yang disesuaikan dengan kenyataan lapangan atau bersifat sementara. 10. Menghendaki pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Karakteristik penelitian data kualitatif. Yang pertama, naturalistik. 2. Sifat deskriptif analitik. Ketiga, berurusan dengan proses. 4. Induktif. Dan 5. Makna. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai kelima karakteristik itu. Yang pertama, naturalistik atau menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Kajian utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial. Peneliti melakukan pengamatan, mencatat, mencari tahu, menggali sumber yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Apa yang diamati oleh peneliti pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku itu berlangsung. 2. Sifat deskriptif analitik. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungan, membandingkan, dan menentukan hasil atas dasar data yang sebenarnya. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis catatan lapangan bukan dalam bentuk angka-angka. Hasil analisis data berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Pemaparan data tersebut umumnya menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan. 3. Berurusan dengan proses atau mementingkan proses daripada hasil.
Data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkap proses dan bukan hanya hasil dari suatu kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menuntut pada gambaran keadaan sebenarnya, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi di mana dan pada saat proses berlangsung. Yang keempat, induktif. Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi secara alami dengan mencatat, menganalisis, dan melaporkan serta menarik kesimpulan. Hasil temuan penelitian dari lapangan ini dalam bentuk konsep, prinsip, dan teori yang dikembangkan, bukan dari teori yang telah ada. Yang kelima, makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa yang akan diteliti. Contohnya, penelitian yang dilakukan tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Peneliti memfokuskan perhatian pada pendapat kepala sekolah tentang guru yang dibinanya, mencari informasi dan pandangan kepala sekolah tentang keberhasilan dan kegagalan membina guru. Apa saja yang dialami dalam membina guru, mengapa gurunya gagal, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Selain mencari informasi kepada kepala sekolah, peneliti mencari informasi dari guru sebagai bahan perbandingan supaya dapat diperoleh pandangan mengenai mutu pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ketetapan informasi dari partisipan diungkap oleh peneliti agar dapat menginterpretasikan hasil penelitian secara tepat. Berdasarkan ciri dan karakteristik yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dimulai dari lapangan yang berdasarkan pada lingkungan alami, bukan pada teori. Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan secara deskriptif analitik dan tanpa menggunakan angka karena lebih mementingkan prosesnya. Pembahasan selanjutnya mengenai sumber data penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian data kualitatif adalah 1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termaksud data primer yaitu transip hasil wawancara dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku dan jurnal. Yang ketiga, laporan tahunan, literatur, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik dan instrumen pengumpulan data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu interview atau wawancara. Yang dimaksud dengan interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau percakapan antara 2 orang atau lebih antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Yang sebelumnya peneliti itu merancang sebuah panduan wawancara atau dinamakan interview guide. Bila responden yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya sebelum melakukan wawancara, pewawancara itu meminta waktu terlebih dahulu, kapan dan di mana bisa dilakukan wawancara. Dengan cara ini, maka suasana wawancara akan lebih baik, sehingga data yang diperoleh
akan lebih lengkap dan valid. Keuntungan wawancara terstruktur ini adalah mampu memperoleh jawaban yang cukup berkualifikasi. Selanjutnya yang kedua itu observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memasuki, mengamati, dan sekaligus berpartisipasi dalam latar atau kegiatan tertentu. Selanjutnya, hasil pengamatan tersebut dipindahkan dalam lembar catatan. Jadi, dalam observasi ini juga boleh berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Itu juga bisa menambah informasi yang ada. Selanjutnya itu dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil peneliti akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademis dan seni yang telah ada. Penggunaan teknik dokumentasi dan penelitian ini didasarkan pada alasan 1. Selalu tersedia dan mudah dijangkau dari segi waktu. 2. Merupakan sumber informasi yang stabil dan kaya. 3. Bermanfaat untuk membuktikan suatu peristiwa. 4. Merefleksikan suatu yang terjadi di masa lampau. Dan 5. Dapat dianalisis. Selanjutnya yang keempat itu tinjauan literatur. Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Selanjutnya yaitu macam-macam analisis data kualitatif. Secara umum, metode analisis data meliputi reduksi, display data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Reduksi artinya sesuai dengan namanya, dengan melakukan reduksi data yang berarti memilih data yang relevan, digunakan untuk memperkuat laporan penelitian. Display data merupakan cara penyajian suatu data, dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, histogram, agar mudah dipahami dan dihubungkan. Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna arti. Karena data kualitatif sangat banyak, maka model analisis data juga beragam sesuai dengan objek penelitian. Secara umum, model analisis data terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok metode analisis teks dan bahasa, yang kedua kelompok metode analisis tema-tema budaya, dan ketiga kelompok analisis kinerja perilaku seseorang dan perilaku institusi. Kelompok metode analisis teks dan bahasa itu ada contents analysis atau analisis ini itu artinya itu memahami analisis teks. Ada framing analysis atau analisis bingkai, itu maksudnya itu membingkai sebuah peristiwa. Ada analisis semiotik, artinya itu memiliki makna di baliknya. Selanjutnya analisis konstruksi sosial media massa, itu artinya menganalisis hubungan peristiwa dengan media massa. Selanjutnya hermeneutik, itu artinya itu menafsirkan, memberi pemahaman, dan menerjemahkan. Analisis wacana dan penafsiran teks itu maksudnya itu menganalisis suatu komunikasi atau percakapan. Analisis wacana kritis itu merupakan upaya proses penguraian
untuk memberi penjelasan dari sebuah teks atau realitas sosial. Model yang kedua itu ada kelompok analisis tema-tema budaya. Analisis struktural itu artinya itu sebuah ilmu untuk menentukan efek dari beban struktur, fisik, dan komponen. Domain analisis artinya itu upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum. Taksonomi analisis memahami domain sesuai fokus masalah. Componential analysis mencari atribut-atribut yang berhubungan dengan kategori budaya. Terus ada discovering cultural themes analysis tuh kayak mencari benang merah. Selanjutnya constant comparative analysis, kayak membandingkan data yang satu dan data yang dua. Terus grounded analysis artinya itu memilih data pendukung. Selanjutnya etnologi itu merupakan cabang ilmu antropologi budaya. Metode yang ketiga itu ada kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Di situ ada focus group discussion atau FGD. Itu merupakan suatu diskusi yang terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu. Selanjutnya ada studi kasus. Merupakan metode penelitian dalam ilmu sosial. Selanjutnya ada teknik biografi, itu berarti kayak menganalisis data diri. Terus ada life history, merupakan riwayat hidup. Selanjutnya analisis SWOT, yang merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya ada penggunaan bahan dokumenter, berarti kayak menganalisis dokumentasi yang ada. Terus menggunakan bahan visual, menganalisis berdasarkan indera penglihatannya. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Teknik analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang kedua adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, juga dilakukan untuk memperkaya data.
Berikut langkah-langkah triangulasi. Yang pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Yang kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Yang ketiga, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Yang keempat, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. Dan yang kelima, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dengan demikian, ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Pemilihan metode analisis data kualitatif. Sejumlah peneliti kualitatif berupaya mengumpulkan data selama mungkin dan bermaksud akan menganalisis setelah meninggalkan lapangan. Cara tersebut untuk peneliti kualitatif salah, karena banyak situasi atau konteks yang tak terekam dan peneliti lupa penghayatan situasinya, sehingga berbagai hal yang terkait dapat berubah menjadi suatu hal yang tidak berarti. Sehingga pekerjaan pengumpulan data bagi peneliti kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, dan menyajikan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.